Turunnya Al-Quran untuk cahaya hati yang sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku ingin kalian membayangkan malam yang sunyi. Malam itu gelap, angin padang pasir berhembus pelan. Di kota Mekah ada laki-laki yang sedang berjalan menuju gunung. Namanya Muhammad. Beliau bukan raja, beliau bukan orang paling kaya, tapi beliau dikenal sebagai orang paling jujur dan paling baik hati. Beliau sangat sedih melihat keadaan manusia saat itu. Ada orang kaya yang menindas orang miskin, ada orang kuat yang menyakiti yang lemah, dan yang paling membuat beliau sedih, banyak anak yatim tidak dapat perhatikan. Lalu sering banyak dari mereka yang tidak dilindungi. Padahal Muhammad sendiri juga pernah menjadi anak yatim. Ayah beliau wafat bahkan sebelum beliau lahir. Karena itulah beliau sangat lembut kepada anak yatim. Karena sedih melihat dunia yang penuh ketidakadilan, Muhammad sering pergi menyendiri. Ia naik ke atas gunung untuk pergi ke sebuah tempat yang bernama Gua Hira. Di sana beliau berdoa, beliau berpikir, dan beliau memohon petunjuk kepada Allah. Lalu pada suatu malam, malam itu adalah malam yang sunyi. Muhammad sedang menyendiri di dalam Gua Hira. Tiba-tiba datanglah malaikat yang besar dan bercahaya. Itulah malaikat Jibril. Dengan suara yang kuat, ia berkata, "Iqra," yang artinya adalah bacalah. Muhammad terkejut. Ia bergemetar lalu menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril berkata lagi, "Iqra, bacalah." Lalu Muhammad berkata lagi, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya, malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," yang artinya bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Teman-teman, itu adalah ayat pertama Al-Quran. Lalu Allah menurunkan Al-Quran untuk membimbing manusia. Al-Quran mengajarkan kita untuk menolong orang yang lemah, untuk menjadi orang yang jujur, untuk menyayangi orang tua, dan untuk menyayangi anak yatim. Teman-teman, Rasulullah sangat mencintai anak yatim. Ia pernah berkata, "Siapa yang menyantuni anak yatim akan bersamaku di surga." Artinya, anak yatim sangat istimewa di sisi Allah. Teman-teman, Al-Quran adalah cahaya. Dan mungkin ada yang dari kita akan bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Atau dia merasa sedih atau sendiri. Tapi ingatlah satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu mendengar kita. Allah selalu mendengar doa kita. Allah selalu melihat kita. Dan Allah memberi kita hadiah yang sangat besar, yaitu Al-Quran. Al-Quran membuat kita menjadi kuat, membuat kita menjadi jujur, lalu membuat kita tidak merasa sendirian. Teman-teman yang aku sayangi, siapa yang rajin baca Al-Quran? Siapa yang rajin berdoa? Siapa yang ingin menjadi anak yang hebat? Karena itu, Allah memberi kita hadiah yang besar, yaitu Al-Quran, agar kita menjadi lebih baik. Al-Quran adalah salah satu kitab suci kita yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kita harus selalu mencintai Al-Quran, dan Al-Quran akan selalu menerangi hati kita. Itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, ya. Tadi sudah mendengarkan cerita dari kalian. Ini kalian ada bagi kertas. Siapa yang tadi yang mendengarkan? Ya, ada beberapa pertanyaan. Tadi kalian bertanya,
siapakah yang rajin membaca Al-Quran? Sing jawab Mbak Siti, Mbak Isna, karo Mbak Laras. Anak-anak lain-lain, siapa yang rajin membaca Al-Quran? Kamu rajin membaca Al-Quran? Sehari berapa? 2. Ya. Yang lain yang rajin membaca Al-Quran siapa? Gak ada. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu musik di mana ini? Ternyata anak-anaknya rajin, ya. Ya, terus yang kedua, apa lagi Kak tadi Kak? Apa? Yang pertanyaan kedua, siapa yang rajin berdoa? Oh kamu, 1, 2. Berdoanya apa kamu Mas Iqbal? Oh, berdoa biar bisa masuk SMA Taruna Nasional Nusantara. Ya. Terus sama kamu, Mas, berdoanya apa? Oh, bisa masuk SMP 1 atau 2. Ya, selain itu jangan lupa mendoakan kedua orang tua ya, baik yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Itu dikasih Pak. 2. Sini, Mas Iqbal sama tetanggaan itu tetangga kamu semua itu. Ini. Ya, masih. Ya, jangan gitu. Nanti dimakan nanti ya, jangan sekarang ya. Apa tidak pertanyaannya? Apa? Kamu mau kasih peran apa? Tahu. Tidak tahu. Siapa nama nabi yang dicerita itu? Oh ya, ya cepet-cepetan. Kita ambil 3. Siapa nama nabi yang ada di cerita itu? 1, 2. Nah, kamu berdiri. Iya kamu. Ya berdiri. 1. Terus kamu berdiri. 2. Ya. Ya. Berdiri. Terus 1 lagi ini yang cepat. Ya. 3. Berapa? 3. Sudah 3. Kamu duduk dulu. Nanti terakhir. Ya. Siapa? Nabi Muhammad. Betul nggak? Betul. Oh ya, tepuk tangan. Ya, kasih betul loh. Ya. Sama. Ya, terima kasih Kak Dia. Ya sudah, itu nanti timang nanti ya. Oke, sudah Mbak Renata, nanti kamu beriin nanti ya. Ya. Sudah Kak Dia? Sudah. Oke. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Kak Dian. Ya.